Apa? Nih tuh kan Link baru muncul. Lah lo gak percaya sama gue. Gue kelihatan deh tadi. Aneh lu. Aneh lu. Itu deh tadi udah kelihatan. Hero-nya Link. Tapi sekarang lagi kita lihat dari segi tim Brand Esport, mereka lebih mengamankan untuk dirinya supaya tidak ada ganking yang berhasil dari KYY. Dengan imun masing-masing, Net. Imun masing-masing ada apa? Benedetta, Link, dan juga ada Sickling Eagle dari seorang Matilda. Sedangkan di sisi kiri, ini agak cukup berbahaya untuk satu orang. Dari semuanya yang paling berbahaya Marky nih. Bukan dari Yankee. Bukan, Marky malah gue lihat. Marky ini benar-benar menjadi salah satu incaran dan disorot oleh Bom. Terima kasih banyak Bom ya. Nih, Marky ini Emang semuanya juga sorot dari kiri ke kanan. ya udahlah. Ranger OG. Kita kan mengapresiasi para production yang dibuat oleh para produser-produser kita gitu loh. Keren ya. Keren banget ya. Gila, Ini Patrick. namanya 3D animation. Oke kalau gitu, so this is Game 3 Mobile Legends MPL Invitational Allahu Akbar. antara Brand Esport dan Decathlon. Gue lagi mencoba suara bass, gue gak bisa ini ya. Coba dong, udah. Gimana? Kayak gini. Iya, yang maksudnya kayak gitu. Game Welcome. Oke. Round 1. Enggak, ini kan udah round Fight. 2. Ini kan maksudnya? Udah game 3. Round 3. Fight. Oke, kita bisa langsung ke in-game menit silakan ya. Kenapa jadi dipecahin nama kamu ya? Lu lagian Oke. mancing-mancing. Tahu kan alasan kenapa kita dipisah? Oke, kita lihat di mana brand ini akan bermain cukup agresif day of laner-nya lagi loh. Ini pertanyaan cukup besar menurut gua. Pelatih ini Apa tuh pertanyaannya? dia gak kenal takut sama sekali loh. Dia tadi dia selalu berhasil melakukan agresif. Bahkan ketika jungle dari tim brand itu diambil, dia tuh nggak takut untuk melawan balik. Walaupun ya minusnya dia ke poking damage Bung Kornet. Sumpah ambil Parsia tuh kan betul baru gue bilang. Nah, betul. Timingnya dia nggak punya retribution dan juga Mortal Coil-nya ngegeser tapi masih segaris lurus sama Parsia. Kehilangan satu. Ya, gold buff masih kecil sih, tapi membuat dari Max-nya juga nggak langsung level 4. Dan nggak ada farmingan lagi habis. Ini yang ngebuat dia agak sedikit tinggalan. Betul Dalam sekali. 9 detik lagi, Turtle akan muncul dan itu membuat Lilianya harus cabut dari mid lane. Dikasih sedikit untuk di arah tengahnya biar dia dapat level 4. Dan sudah terjadi level 4. Sudah mengeluarkan satu Falling Star Moon juga dari seorang Sorizo-nya. Ditarik begitu saja Turtle-nya. Permainan. Dan balik lagi sama-sama rapi. View-nya. Henki mencoba untuk mengganggu tapi kita Turtle-nya diamankan begitu saja. Dengan satu ultimate dari seorang Kaltizi-nya. Baik sekali. Dan dapetin satu kill juga karena Max. Oke, mau di Dapat all upgrade. in. View ke arah belakang, Purify Gaming gak berhasil diangkat oleh seorang KYY. Wah, Dan bahkan PR View ini. still survive. Di Aduh. sisi mid lane-nya, mereka tidak berhasil didapatkan, tidak ada pertukaran satu untuk satu Bung Kornet. Dikirim Max yang bahkan tumbang kali ini. Kerugian mahal sekali untuk seorang Max. Max mah dari tadi. Iya, makanya kerugian yang cukup mahal ketika Max-nya ditumbangin tapi nggak ada barter. Tadi hampir barter tapi Purify Gaming Bung Kornet. View-nya berhasil kabur dengan Wings by Wings. Fatalingnya baru udah dipegang sama Ki-nya. Udah dikerenteng Bung Kornet. Iya, jadi narik. Ya, narik angin doang. Karena pilihan dari spell Pew-nya lebih ke arah Purify. Tidak ada Fataling sekarang. Udah dapat informasinya harusnya. Terpaksa mengeluarkan Black Shoes. Walaupun masih menahan spell ya. Flickernya tidak perlu dikeluarkan tapi Pew. Deg-degan juga ya. Masalahnya muncul di minimap kan? Iya kan? Muncul di minimap kan? Muncul di minimap, lu deketan lot situ dipaksa pakai curse crow lumayan loh. Oh, enak juga ya jadi Marco ya. Ya, Dia Clear. commit. Iya, ulti cabut lagi. dual laning, dikasih main dual laning. Dan kalau bisa dilihat karena dual laning yang dibilang sama Bung Kornet barusan, dia mengungguli satu level di atas Marky. Iya, ini bener-bener definisi gua pakai Beatrix tapi nggak mau kalah juga kayak Cloud yang bisa Blazing Blade di mid. Nih mungkin bakal dilakukan nih. Tuh. Oke, Cabut. dia akan rotasi ke tengah, tapi ternyata nggak cukup Nggak stucknya. cukup, iya. Stucknya nggak cukup. Dan sisi baliknya, Ogen udah ada informasi flicker telah digunakan. Tidak mau Nggak, commit.
Fatal Link-nya tadi hanya dipancing saja. Nggak keluar kan? Nggak keluar, Fatal Link nggak keluar. Tapi Ogwin-nya sengaja dipaksa flicker. Karena untuk tim fight yang sesungguhnya akan ada di sini. Betul. Ketika View udah punya Purify Gaming, dia masih harus lebih tenang. Harusnya nggak terlalu terburu-buru seperti dari Ogwin. Karena kalau Ogwin yang ditumbangkan tadi, Ogwin lebih memilih ke arah satu buah Circling Eagle. Perfect match kali ini hanya untuk mengaget-ngagetkan, menakut-nakuti, dan ternyata Purify Gaming berhasil mundur ke arah belakang, tapi ternyata di sisi sebaliknya Markila yang menutup permainan dari seorang View. Ketika Purify yang tandanya membuat kamu tidak bisa kelari kemanapun dan Ki akan menjadi korban ditukar dengan seorang View. Masih cukup adil kalau dari segi posisi Bigatron dengan Brand ketika posisi Ki yang tumbang, tapi mid lane-nya View yang tumbang dan Turtle di tangan dari Brand. Yes, masih dapetin satu orang. Walaupun tadi bisa dibilang agak sedikit mengorbankan turtle-nya ya. Turtle-nya nggak kepegang karena jaraknya cukup jauh dan membuat dari link-nya yang bebas banget. Tempest of Blade, lagi-lagi dari tengah, satu pedang dan bahkan langsung diamat begitu saja dari seorang View-nya. Digabung dengan Feather Ice Strike yang cukup menyakitkan. Ngebuat dari Chorizo, Esmeralda-nya aja udah empuk banget itu. Itu kalkulasinya gimana ya? Enggak, gue dari tadi nggak kalkulasi loh. Kayaknya emang ketika satu Feather Strike terkena stun, Tempest of Blade double stun, lagi, iya double stun ya kan. Stun. Jadi kayak View-nya itu maksimal Feather Strike-nya sama ada Tempest of Blade yang dimiliki dari seorang Link. Karena kalkulasi ke arah Esmeralda loh, tadi bukan masalahnya bukan seorang Cloud gitu loh yang di all in tadi. Gue kira masih bisa selamat tapi nampaknya tidak Net. Kalah level juga sih, di atas dia sama Flaptizi juga udah beda satu level tadi 7 dan 8. Tapi kita lihat di arah bottom lane-nya lagi-lagi, aduh ini tampaknya tim Indonesia mulai tertekan dari segi laning phase-nya. Dari atas bawah dan juga tengah. Yang benar-benar udah dikuasai. Map control-nya dipegang sama anak-anak Brand. Mau diangkat kah? Nggak ternyata. Purify. Belum. Masih Purify dia. Jadi kagak mau terlalu terburu-buru. Di sisi dari Brand udah unggul dari 4.500. Yang bahaya sebenarnya bukan hanya unggul 4.500 ya Net. Laningnya Esmeralda nih dari tadi tuh. Dia Kyle cutting. Siapa namanya Benedetta cutting. Dan lihat tim fight di arah mid lane. Kali ini malah coba diangkat begitu saja dari KYY. Fatal Link tidak terlalu impactful. Dan bahkan KYY yang harus mengeluarkan flicker mundur ke arah belakang Kornet. Menghindari satu dan Apati itu yang mungkin dilakukan sama Hengki. Memaksakan flickernya keluar. Dan lagi-lagi Turtle yang ketiga mungkin akan didapatkan dan membuat anak-anak Brand Esports perfect untuk dapetin semua turtle-nya sebelum berubah menjadi Lord yang terhormat. Karena kita melihat juga posisi dari anak-anak Bigatron yang tidak boleh asal-asalan untuk membuka, harus menjaga jaraknya secara baik. Max, hati-hati, tidak ada ultimate, tidak ada fataling, hanya menakut-nakuti saja dengan menggunakan satu perfect match dari seorang Hengki. Set View-nya masih berani banget, dan bahkan dia mengeluarkan satu buah Feather Ice Strike. Agak Gila, cukup pulang terlalu terus, bro. memaksa. Kinya dipaksa pulang dari Flap to Z. Ini yang lebih berbahaya Net. Dia Santai mencoba untuk dia. melewat. Alektoon Dia bakal masih coba untuk ada. mengganggu. Dan Gak perlu bahkan bahkan. di arah mid lane-nya Super Marco satu buah Nibiru's Passion yang membuat clear. Ini ada langsung ada satu buah langsung pada blow. Di defensif dengan Marky. Bahkan dia pakai Marky loh untuk ngelakuin defensif. Yang tandanya aduh retribution diamankan oleh seorang Kyle. Dari Max sedikit terlambat. Fatal Link dapetin dua tapi tidak ada flop damage. Dan bahkan View-nya enak banget ngebuka satu Feather Ice Strike yang membuat Hengki-nya harus tumbang. Ketika dia buka tapi tidak bisa di follow up begitu aja. Gak ada source ultimate juga dan gak bisa terlalu maksain tadi di teamfight di arah tengah. Wow, ini berat banget mereka ingin memaksakan menakutkan defensif. Max bisa hilang loh. Kalau begini, Marky gak ada blessing duet. Hati-hati, gak boleh sedikit pun mereka agak sedikit meleng dari segi item. Kita bakal lihat dimana KLTZ dia udah fokus ke arah endless battle. Ini pasti membuat Chorizo akan lebih berantakan. Dan di sisi dari god lane-nya terpaut perbandingan yang cukup jauh sekitar 800 ya 1000 lah. 1000 gold. Super Marco udah punya Hunter Strike dan juga Blade of Despair. Marky dia belum golden staff pun dia belum. Dan sedangkan dia butuh WON di fase yang sekarang Net. Dia udah butuh WON. Kenapa? Karena Super Marco udah damage-nya udah terlalu burst untuk melawan seorang posisi dari seorang Marky. Dan bahkan KLTZ bisa melakukan solo pick up terhadap seorang Chorizo tanpa harus Tempest of Blade Bung Kornet. Tanpa harus Tempest of Blade, 4 level difference. Aduh, Chorizo kayaknya penasaran juga sih dia. Dia ngerasa masih bisa untuk menari-nari, mencoba untuk dapetin up damage. Tapi balik lagi, KLTZ-nya
udah 4 terpaut level. jauh levelnya, 4 level ya, bahkan di sini max-nya. Coba mengincar ke arah seorang Piu-nya, santuy aja dia. Masih ada damage yang bisa berhasil didapatkan, tapi Henki-nya gak dapet siapapun dan justru lihat backliner-nya hancur satu persatu. 3 orang didapatkan begitu aja, walaupun akhirnya Fantasy-nya diamankan tadi dengan bantuan damage turret juga Marky. Akhirnya nge-trade 1 doang tapi sayangnya. Tapi Bung Kornet tadi aku agak sedikit ada pertanyaan Bung Kornet. Ketika dari Max itu masuk ke arah View, View udah punya Purify. Belum, masih 3 detik. 3 detik ya? 3 detik ada Dia nggak Purify. cabut. Ternyata kalkulasinya adalah Max masuk, Max nggak bisa pulang. One way ticket. Iya. One way ticket ternyata. Dia malah dapetin 3 tadi ya. Agak cukup mahal. View yang harusnya diuntungkan oleh tim BTR, tapi ternyata Brand yang langsung mengungguli dengan 3 poin kill yang cukup mahal melihat Kaltizi-nya tidak bisa dipegang sama sekali. Yang Sama bisa, tadi Henki-nya nggak dapet. Ya, Itu nggak sayang. Tadi dia gak bisa net kita lihat di sini. Yang pegang dari Link itu seorang Henki doang kalau udah nggak ada Tempest of Blade. Sekarang gimana caranya dari Brand ini bisa dipegang ketika gold difference hingga 10.000? tapi percaya lagi. Kita percaya Indonesia bisa, kita Kita percaya bisa. momentum yang harusnya dilakukan sama seorang Henki dengan menggunakan Atlas ya. Kita aja dulu turnamen pernah kan? Betul. Menang gara-gara KB pakai Atlas. Betul, kita definisi harus percaya. Percayakan semua terhadap Henki. Dan Let's dapat go, dikeluarkan. Indo! Udah ke belakang. Satu Let's go, orang. dikeluarkan. Super Marco udah win of nature. Kaltizi. Aduh, atasnya, Kali ini fokus atasnya. menuju ke arah top lane. Pace turret turret, mereka. pasif turret. Pasif juga udah pecah di top dan di arah oke, bottom. good. Setidaknya membuat pasifnya ini berhasil digunakan dengan baik. Tapi KYY hampir saja mau coba masuk ke arah bottom lane. Tapi nggak punya bataling mungkin. Ya guys, izinkan kami berdua Kornet Emas untuk menjadi caster tidak netral karena kami mendukung Indonesia banget untuk sekarang. Indonesia ya guys ya. Jadi Indo kita Pride. bakal Indo banget, kita bakal BTR banget untuk sekarang. Seperti kalian juga kita ingatkan untuk langsung apply. Karena aku juga pengen sih sebenarnya ini. Gue belum punya kartu kredit. Aku juga nggak. Jadi mungkin HSBC bisa kontekan sama kita ya kan. Ah, Lumayan loh dapat 7,5 cashback. HSBC. Tolong, bisa lumayan. Oke, tapi lihat Cycling Eagle Marquez. Win of Nature. Petrify Gaming. Depan masih bisa didikoy dengan satu buah Metal Barrier Image. Siagan merah Metal Image yang sangat luar biasa. MBI. Yang dibuat oleh seorang Marky. Short skill yang cukup banyak. Padahal Marky tadi ditutup Petrify loh Bung Oret. Lagi Blazing Duet ditutup Petrify dan Marky masih sempat-sempatnya bisa Untung ya, timingnya karena masih ada. backline. Walaupun dikit banget itu harusnya. Tipis. Masih bisa Battle Mirror Image balik lagi ke posisi asal ya. Tapi kita lihat sini, Sorizo menjadi orang paling depan dengan 81.440 damage yang diterima. Konyol. Dan Henki kayaknya 52.000 karena dia tipis juga sih. Kayak dia mau nerima. Oh iya kan gue salah lagi tuh. Iya kan Battle Mirror Image. Gue MBI. Iya tadi gue pengen nanya Mirror tapi Battle kayak Image. mungkin lo punya temen gitu atau apa tiba-tiba MBI apa Ya lagi. udah nggak apa-apa tapi hampir aja all in. Oh my god, cukup berbahaya tapi Bung Kornet melihat pergerakan dari Brand dengan adanya semua jungle dipegang oleh tim Brand Esports. Ini nampaknya akan menjadi Lord untuk Brand dan Bung Kornet. Kita hitung dalam 5, 4, 3, 2, 1. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat di FPL Invitational. Yes, dan kita lihat jarak depannya Max menjadi orang paling depan. Silking Eagle mengarah seorang Max ya. Berasrek sudah mulai terbuka. Tidak ada lagi ultimate dari seorang Piu. Mau dibalikin keadaan atau tidak. Tapi darah dari Henki-nya sekarat. Mencoba untuk ditarik dari seorang Kaltenzi-nya. Tidak ada lagi darah. Mencoba untuk mereset kembali tim fight-nya. Retreat semuanya. Tapi waktu yang dibutuhkan dari anak-anak Bigator membuat Max balik kembali. Oh my god, terlalu memaksakan dan tidak berhasil dapetin Lord-nya. Tapi bukan itu masalah utamanya Bung Kornet. Kaltizi mencoba mendami Oh KYY. my God. One last hit. Final reflex tepakan KYY tertik down. Dua harus hilang dan ini bencana ketika Lord bergerak menuju ke arah pemain tim Bigetron. Mereka ditumbangkan. No high ground defensif. Tekan sama kecebur God. Oh my god. Kehilangan 3 player dan hanya 2 orang saja, Marky dan juga Sorizo. Tanpa adanya bantuan cover, tapi masih ada 5 detik lagi untuk mereka
mereka mencoba untuk mempertahankan. Blazing dari buka, Wind of Nature mencoba untuk mempertahankan, tapi ternyata tidak. Sergei Eagle langsung menabrak seorang Cloud-nya, masih mencoba untuk bertahan dan masih bisa bersihkan minionnya. Tapi kita lihat sini tidak ada Fataling yang masih mencoba untuk decimate, tapi tidak dikeluarkan begitu saja frekuensinya. Masih bisa ada Guiding Wind, masih bisa ada absorb damage tambahan, dan bahkan Lord sudah mulai masuk di era top lane dia. Torizo mencoba untuk membersihkan minion bersama seorang Max, dan juga ada Moreno mencoba untuk bertahan, hanya 4 orang. Dan KYY lihat Henki-nya mencoba untuk mencuri 1 orang. Fataling tidak dikeluarkan dan bahkan masih bisa dipaksa maju lagi dan hancur semua satu persatu. Bigetron tidak berhasil dan harus gugur. The Brand Esports yang akan lolos ke round berikutnya. Tim Filipina membalaskan dendamnya kali ini, di mana di match sebelumnya tim Filipina dipulangkan oleh tim Indonesia, dan ini dibalaskan ketika tim Indonesia juga dipulangkan dengan kemenangan 2 poin untuk tim Brand Esports dan 1 untuk Bigetron Alpha Flat TC.